Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil forecasting pada laporan neraca PT Bukalapak Tbk tahun 2025 dengan periode 2022 sampai dengan 2024. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Sumantri SEMBA. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 ini yaitu saya sendiri, Saidah Zatul Humairah dengan NIM 6324067, ada Nidatul Ifani dengan NIM 632400766, ada Ria Nurfitria dengan NIM 632400892, ada Riris Fadilah dengan NIM 632400571, dan terakhir yaitu Isabil Anjani dengan NIM 632400939. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah karena penganggaran merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen keuangan. Melalui proses perencanaan dan penganggaran, perusahaan dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kami memilih PT Bukalapak Tbk karena merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, forecasting neraca diperlukan untuk memproyeksikan kondisi keuangan berdasarkan data pada tahun 2022 hingga 2024, sehingga dapat disusun proyeksi pada tahun 2025. Hasil forecasting ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami susun yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan aset lancar PT Bukalapak Tbk periode 2022 hingga 2024. Bagaimana perkembangan aset tidak lancar PT Bukalapak Tbk pada periode 2022 hingga 2024. Yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan liabilitas jangka pendek PT Bukalapak Tbk 2022 hingga 2024. Yang keempat yaitu perkembangan liabilitas jangka panjang PT Bukalapak Tbk 2022 hingga 2024, dan terakhir yaitu bagaimana perkembangan ekuitas PT Bukalapak Tbk periode 2022 sampai dengan 2024. Dan terakhir itu bagaimana proyeksi PT Bukalapak Tbk pada tahun 2025. Selanjutnya, saya Rizfadila Febrian akan menerangkan tentang ruang lingkup. Pada penelitian ini berfokus pada forecasting neraca saldo PT Bukalapak.com Tbk untuk periode tahun 2022 sampai 2024 dengan menggunakan data laporan keuangan konsolidasian yang telah dipublikasikan. Ruang lingkup penelitian mencakup 5 komponen utama neraca, yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar atau aset tetap, kemudian ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Nah, pada saat ini ada aset tidak lancar tahun 2025. Dapat dilihat pada slide ini dapat bahwa total aset tidak lancar PT Bukalapak Tbk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, total aset tidak lancar berada di kisaran 4,75 triliun dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi sekitar 5,95 triliun. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai 6,96 triliun, serta diproyeksikan mencapai 8,98 triliun pada tahun 2025. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa perusahaan terus memperkuat aset jangka panjangnya sebagai bagian dari strategi pertumbuhan bisnis. Komponen yang paling dominan dalam aset tidak lancar tersebut adalah investasi jangka panjang. Nilai investasi jangka panjang mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada proyeksi tahun 2025. Hal ini mengidentifikasikan bahwa PT Bukalapak Tbk lebih berfokus pada penempatan dana untuk kepentingan jangka panjang.
baik dalam bentuk investasi strategis maupun pengembangan ekosistem bisnis, dibandingkan dengan penambahan aset tetap secara konvensional. Selain itu, aset tak berwujud juga menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan aset tak berwujud mencerminkan adanya investasi berkelanjutan dalam teknologi, sistem digital, dan platform pendukung yang operasional perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Bukalapak sebagai perusahaan berbasis teknologi yang mengandalkan inovasi digital dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian di sisi lain, nilai goodwill dan klaim pajak cenderung mengalami penurunan atau relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh proses amortisasi, penyesuaian nilai aset, ataupun penyelesaian klaim pajak yang telah dilakukan perusahaan. Meskipun demikian, penurunan pada pos ini tidak berdampak besar terhadap total aset tidak lancar secara keseluruhan. Secara keseluruhan, peningkatan total aset tidak lancar PT Bukalapak Tbk mencerminkan strategi perusahaan yang berorientasi pada penguatan aset jangka panjang dan pengembangan investasi strategis. Struktur aset yang semakin dominasi oleh investasi dan aset tak berwujud menunjukkan arah kebijakan perusahaan yang menitik beratkan pada berkelanjutan usaha serta daya saing jangka panjang di industri digital. Dilanjut dengan saya, Ria Nurfitria. Pada slide ini, saya akan menunjukkan perkembangan aset lancar PT Bukalapak Tbk dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2002, nilai aset lancar itu sekitar 22 miliar, lalu mengalami penurunan pada tahun 2023, yaitu 20 miliar. Mengalami penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi 17 miliar atau sebesar 11,21%. Secara keseluruhan, aset lancar mengalami penurunan sekitar 18,94% selama 3 tahun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas serta beberapa aset lancar lainnya. Laporan pada liabilitas jangka pendek dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan penyusunannya 2025 untuk proyeksinya. Di sini kenapa kita menggunakan di sini kenapa di tabel ini ada dua ya untuk kolomnya yaitu 2025 dan 2025 penyesuaian. Sebelumnya kita sudah menyusun sesuai dengan perhitungan presentasi kenaikan yang didasarkan dengan eh, perhitungan dari 2022 sampai dengan 2025, tetapi belum menunjukkan sisi yang seimbang atau balance, sehingga kita melakukan adjust atau penyesuaian kembali, sehingga eh, didapat angka pada 2025 penyesuaian ini, sehingga kita dapat eh, menduduki posisi yang seimbang antara aset dengan liabilitas dan ekuitasnya. Berdasarkan hasil forecasting, PT Bukalapak Tbk ini untuk total liabilitas jangka pendek diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Setelah sempat berfluktuasi selama periode 2022 hingga 2024. Total liabilitas jangka pendek naik cukup tinggi pada tahun 2024 yaitu sekitar 1,026 triliun menjadi pada tahun 2025 ini diproyeksikan menjadi 1,4 triliun. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada beban akrual. Ini diproyeksikan naik dari 648 miliar menjadi 997 miliar. Hal ini menunjukkan semakin banyak biaya operasional yang telah diakui perusahaan, tetapi belum dibayarkan pada akhir periode. Yang kedua yaitu ada kewajiban kontrak. Kewajiban kontrak pada tahun 2024 itu di angka
40,6 miliar dan di 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 64,4 miliar. Hal ini mencerminkan bertambahnya pembayaran di muka dari pelanggan atas layanan yang sepenuhnya belum diterima. Selain itu, ada juga utang pajak diproyeksikan meningkat juga dari 23,8 miliar menjadi 37,2 miliar. Hal ini beriringan dengan bertambahnya aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan utang usaha kepada pihak berelasi ini eh, juga mengalami kenaikan karena transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Di sisi lain, eh, kena, selain adanya kenaikan, juga diiringi dengan beberapa komponen yang mengalami penurunan sebagai bentuk efisiensi kewajiban. Ya, yang pertama yaitu utang usaha kepada pihak ketiga. Utang usaha kepada pihak ketiga itu mengalami penurunan sekitar 13,56%, yang mengindikasikan perusahaan lebih cepat melunasi kewajiban kepada pemasok atau mengurangi pembelian secara kredit. Eh, yang kedua yaitu liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek mengalami penurunan juga dari 40,97 miliar menjadi 33,3 miliar, yang menunjukkan adanya efisiensi biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu utang lain-lain kepada pihak berelasi. Ini juga menurun dari 5 juta menjadi ke sekitar 3 juta. Ada juga untuk liabilitas berbasis saham dan liabilitas sewa juga mengalami penurunan. Selain itu, terdapat beberapa komponen yang relatif stabil ya, eh, seperti utang lain-lain kepada pihak ketiga ini eh, relatif stabil, mengalami peningkatan hanya sedikit saja. Dan yang kedua yaitu pinjaman bank jangka pendek ini tetap nihil atau nol. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kebutuhan modal kerjanya tanpa bergantung pada pinjaman bank jangka pendek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun total liabilitas jangka pendek diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2025, eh, hal ini lebih banyak disebabkan oleh bertambahnya aktivitas operasional dan pengakuan kewajiban usaha, bukan karena peningkatan utang bank. Kondisi ini menunjukkan struktur kewajiban perusahaan masih didominasi oleh kewajiban operasional yang mendukung kegiatan bisnis. Perkenalkan, nama saya Isabel Anjani dengan NIM 632409399. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil forecasting liabilitas jangka panjang PT Bukalapak Tbk. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, hasil forecasting menunjukkan adanya perubahan pada struktur liabilitas jangka panjang PT Bukalapak Tbk. Sebelum membahas faktor-faktor yang menjadi pemicu perubahan tersebut, saya akan menjelaskan hasil forecasting sebagai dasar analisis. Pada dasar proyeksi liabilitas jangka panjang PT Bukalapak Tbk periode 2026 hingga 2032 dihitung menggunakan basis data pada tahun 2025 dengan nominal sebesar Rp15.371 Perhitungan menerapkan asumsi pertumbuhan tahunan yang moderat sebesar 4,5%, menyesuaikan dengan target inflasi nasional dan tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Melalui asumsi tersebut akan kenaikan sebesar 4,5%, total utang jangka
panjang diproyeksikan meningkat bertahap menjadi Rp91.776.063 pada tahun 2026 dan pada tahun 2027 meningkat sebesar Rp96.115.000 dan menembus 100 miliar pada 2028 hingga kenaikan berlanjut dari Rp140.960.000 2029 hingga mencapai akumulasi akhir pada tahun akhir dengan nominal sebesar Rp119.775.000 pada 2032. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya kenaikan pada liabilitas jangka panjang dapat dinilai wajar dan sehat untuk mendukung ekspansi operasional perusahaan. Pertumbuhan angka dipicu oleh penyesuaian tahun biaya imbalan kerja karyawan, pembaruan berkala kontrak sewa server, serta potensi komitmen pendanaan baru untuk mitra Bukalapak dengan rasio utang yang dipastikan tetap aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktural liabilitas jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi perubahan struktural liabilitas jangka panjang pada PT Bukalapak Tbk. Perubahan liabilitas jangka panjang telah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal yang menyebabkan perubahan liabilitas jangka panjang, yang pertama itu dipengaruhi oleh pemberian bonus saham karyawan yang berkurang. Penurunan liabilitas berbasis saham terjadi karena program bonus atau opsi saham bagi karyawan dan manajemen pasca IPO atau initial public offering, yaitu perubahan pada perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga liabilitas perusahaan berkurang. Dan yang kedua, penghematan biaya sewa kantor. Penghematan ini dilakukan untuk efisiensi dengan mengurangi atau menegosiasi ulang sewa kantor yang produktif dan lebih berfokus pada operasional digital. Dan yang terakhir, faktor internal yang terakhir yaitu rencana pendanaan baru tahun 2025. Kenaikan utang lain-lain pada proyeksi 2025 menunjukkan adanya komitmen pendanaan atau pinjaman baru untuk mendukung pengembangan bisnis. Dan eksternal, yang pertama itu dipicu oleh kenaikan suku bunga bank tinggi pada tahun 2022 hingga 2024. Tingginya suku bunga membuat Bukalapak lebih memilih menggunakan dana internal daripada mengambil pinjaman. Dan yang kedua yaitu kondisi kelusuan industri teknologi. Perlambatan industri teknologi mendorong perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola utang dan berfokus pada efisiensi agar tetap sehat secara finansial. Dan faktor eksternal yang terakhir yaitu efisiensi sewa guna usaha yang dipengaruhi oleh PSAK 73. Penurunan liabilitas sewa jangka panjang menunjukkan adanya pengurangan atau tidak diperpanjangnya sewa fasilitas yang kurang produktif sebagai bagian dari efisiensi operasional. Perkenalkan nama saya Nidatul Ipani dengan NIM 63240766. Di sini saya akan memaparkan mengenai proyeksi ekuitas, yaitu berikut adalah tabel rekapitulasi proyeksi ekuitas PT Bukalapak yang terjadi pada tahun 2022 sampai tahun 2025. Nah, yang pertama, dari tabel tersebut memproyeksikan bahwa tahun 2025 menandai adanya perubahan positif dibandingkan realisasi pada tahun 2024, yaitu sebesar 23,70 triliun. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan sebesar 4,39% secara tahunan, yaitu years of year, yang memutus tren penurunan bertahap sejak 2022 hingga 2024. Nah, kenaikan total ekuitas menjadi 24,7 triliun ini didorong oleh penguatan signifikan pada komponen model dasar, di mana model saham diproyeksi naik menjadi 5,65 triliun dan tambahan modal sebesar 30,31 triliun.
Meskipun akumulasi defisit pada ekuitas mengalami pembengkakan sebesar 12,60 triliun, langkah manajemen untuk memperkuat struktur modal berhasil mengimbangi tekanan defisit sehingga nilai bersih ekuitas tetap tumbuh positif di tengah fase transformasi bisnis PT Bukalapak. Koreksi ini menunjukkan struktur modal yang sangat kuat dengan tingkat ketergantungan utang yang minim. Ekuitas menyumbang sekitar 94% dari total pendanaan aset, yaitu 26,25 triliun, yang mengkonfirmasi kemandirian finansial perseroan PT Bukalapak untuk mendanai operasional dan investasi masa depan secara mandiri. Nah, berikut ada tren total ekuitas PT Bukalapak.com periode 2022 sampai 2025 dapat dilihat dari tabel grafik di bawah. Nah, pada tahun 2022 total ekuitas sebesar 26,50 triliun mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai ke tahun 2024. Kemudian kita memproyeksikan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 24,74 triliun. Nah, berikutnya adalah proyeksi total aset PT Bukalapak.com pada tahun 2025 dapat dilihat dari tabel di samping kiri, yaitu total aset lancar sebesar 17,273 triliun, sedangkan aset tidak lancar 28 triliun, 97. Oke, untuk proyeksinya, total aset pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,86% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena aset lancar turun 3,16%, sedangkan aset tidak lancar mengalami kenaikan. Penurunan aset lancar ini disebabkan karena oleh piutang usaha pihak berelasi, persediaan dan aset keuangan lancar lainnya. Sedangkan aset tidak lancar naik 29% disebabkan karena ada biaya dibayar di muka tidak lancar, investasi jangka panjang, dan aset tidak berwujud. Secara keseluruhannya, peningkatan aset menunjukkan pertumbuhan perusahaan meskipun terjadi penurunan pada aset tidak lancar. Nah, bisa dilihat dari diagram batang di bawahnya, yaitu mengenai peningkatan aset dari tahun 2024 ke tahun 2025, yaitu naik dari 24,80 triliun menjadi 26,25 triliun. Berikutnya ada proyeksi untuk liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan sebesar 6,29%, di mana dari 24,80 triliun menjadi 26,25 triliun. Nah, untuk susunan mengenai liabilitas jangka pendek bisa dilihat dari tabel di samping. Untuk liabilitas naik sebesar 37,73%. Hal ini disebabkan oleh liabilitas jangka pendek naik menjadi 1,42 triliun, terutama akibat adanya kenaikan dari beban akrual, yaitu sebesar 1,42 triliun. Kemudian didukung oleh peningkatan utang pajak
kewajiban kontrak, dan utang usaha. Sedangkan liabilitas jangka panjang meningkat menjadi 88,68 miliar. Kenaikan ini dipicu oleh utang lain-lain pada jangka panjang dan liabilitas imbalan kerja karyawan. Sehingga kontribusi terhadap total liabilitas dan ekuitas 2025 sebesar 5,74% untuk kenaikannya. Sedangkan ekuitas naik sebesar 4,39% dari 23,70 triliun menjadi 24,74 triliun. Ekuitas ini menjadi sumber pendanaan utama bagi perusahaan. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan modal saham, tambahan modal di setor, dan ekuitas lain-lain. Peningkatan ekuitas tertahan oleh akumulasi defisit yang meningkat, namun nilainya tetap mengalami kenaikan untuk ekuitas. Sehingga total kontribusi terhadap total liabilitas dan ekuitas 2025 sebesar 94,26%. Sekian dari saya. Baik, jadi bisa disimpulkan pada presentasi ini, yang pertama itu total aset diproyeksikan meningkat 5,86% menjadi 26,24 triliun, yang mencerminkan strategi ekspansi berbasis investasi jangka panjang. Yang kedua, pertumbuhan aset didominasi oleh aset tidak lancar atau 29%, sedangkan aset lancar mengalami kontraksi sebesar minus 3%. Yang ketiga, total liabilitas diproyeksikan meningkat 37,73%, terutama akibat kenaikan liabilitas jangka pendek pada pos beban akrual. Yang keempat, meskipun akumulasi defisit masih meningkat, struktur permodalan tetap solvan, ditunjukkan oleh dominasi ekuitas sebesar 94,26% terhadap total perdanaan. Yang lima, secara keseluruhan, proyeksi menunjukkan perusahaan memiliki kapasitas pendanaan yang kuat, namun perlu meningkatkan profitabilitas untuk mendukung berkelanjutan kinerja keuangan. Adapun saran yaitu bagi manajemen memperkuat pengelolaan likuiditas dan pengendalian beban akrual guna menjaga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, mengoptimalkan investasi jangka panjang agar mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas. Bagi investor dan kreditor, investor perlu mengevaluasi prospek perusahaan berdasarkan kemampuan mengubah akumulasi defisit menjadi laba berkelanjutan. Selanjutnya, kreditor dapat mempertimbangkan rendahnya tingkat leverage sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial. Bagi penelitian, selanjutnya, mengembangkan model forecasting yang mengintegrasikan laporan proyeksi keuangan, laporan dan laporan arus kas menggunakan metode percent of sale untuk menghasilkan proyeksi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Semoga bermanfaat.